Para pengawal juga membeku, tidak pernah bermimpi bahwa kotak itu berisi telinga manusia. Adam sangat ketakutan sehingga dia melambat, kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru mengejar untuk memeriksa. Penampilan ini tidak masalah. Dia segera mengenali sepasang telinga, yang merupakan milik putra Zakari. Jantungnya seolah langsung dihantam palu yang berat, tiba-tiba rasa sakitnya mencapai batas yang tak terkatakan. Segera setelah itu, dia mengangkat kedua telinga sambil menangis. Zakari, anakku yang baik, ayahmu minta maaf. Ayahmu tidak melindungimu, kamu Zakari. Beberapa pejalan kaki yang baik mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Kali ini sejumlah pengawal bereaksi, bergegas ke Adam, dan mengelilinginya, sambil menegur, jangan syuting, hapus videonya. Tapi saat ini sudah terlambat, banyak orang sudah mengambil videonya. Melihat sisi lain dari pengawal agresif, mereka bergegas menyelinap pergi. Dan para pengawal ini tidak punya tenaga untuk bertanya kepada orang-orang yang lewat. Mereka hanya bisa mengepung Adam untuk melindunginya secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Kelompok orang yang mengambil video dan menyelinap pergi termasuk seorang ninja Iga. Setelah dia mengambil video, dia langsung pergi ke sudut di belakang motel dan masuk ke dalam mobil Dodge yang bobrok. Kemudian mobil tersebut menyalakan mesin dan dengan cepat melaju meninggalkan tempat kejadian. Dan saat ini, Adam masih memegang kedua telinga Zakari dan menangis kesakitan. Pengawal itu berulang kali membujuknya untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Tak berdaya, beberapa orang hanya bisa membantunya ke mobil. Dan kemudian konvoi dengan cepat kembali ke perkebunan keluarga Faye di Long Beach. Di satu sisi, hatinya sakit untuk putranya, khawatir tentang putranya, dan di sisi lain, dia sangat membenci ninja-ninja itu. Dia tidak sabar untuk segera menangkap mereka berkeping-keping, tapi sayangnya, mereka belum dapat memahami identitas asli mereka. Darwin memiliki banyak telinga dan mata, dan sebagian besar pengawal di sekitar Adam melapor kepadanya. Jadi tanpa menunggu Adam kembali, dia sudah mendengar tentang masalah ini. Dia sangat menyukai Zakari, dan ketika dia mendengar bahwa telinga cucunya telah dipotong, dia bahkan lebih marah, dan sudah berada di ruang kerjanya, menghancurkan semua yang dia bisa. Wanita tua itu mendengar berita itu dan bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi sulit untuk menghentikan Darwin. Wanita tua itu bertanya apa yang terjadi. Dia bahkan lebih tertekan, melihat bahwa tidak ada apapun di ruangan itu untuk dihancurkan. Jadi dia meninju Darwin sambil menangis. Kamu harus menyelamatkan cucuku hidup-hidup. Jika tidak, aku akan mati untukmu. Darwin kesal dan tidak ingin istrinya mengikutinya. Jadi dia berkata dengan tidak sabar, "Oke, aku tahu. Zakari adalah cucumu dan juga cucuku. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali." Wanita tua itu bertanya lagi, "Apakah kamu yakin? Kalau mereka membunuh tanpa berkedip ke Zakari?" Ketika sampai pada ini, wanita tua itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Darwin melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, mereka pasti berusaha menghasilkan uang. Selama mereka berusaha menghasilkan uang, mereka pasti tidak akan membunuh Zakari." Wanita tua itu buru-buru berkata, "Tidak peduli apa hasil akhirnya, Anda harus memberi saya orang-orang itu berkeping-keping." Gerakan pria dan wanita tua itu menabrak ruang kerja segera mengingatkan ibu Zakari, serta anggota keluarga Faye lainnya. Darwin tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Jadi dia memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi. Ibu Zakari langsung pingsan, sementara anggota keluarga Faye lainnya juga khawatir. Mereka terbiasa dimanjakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada orang, siapa yang berani menculik anggota keluarga Faye dan bahkan memotong telinganya, mereka marah dan takut. Untuk sementara, seluruh keluarga Faye dalam keadaan kacau. Dan sebelum Adam tiba di rumah, video populer lainnya muncul di internet.
Judul videonya sangat mengejutkan. Katanya, Adam Fay, putra keluarga Fay, membunuh seorang pelacur di jalan di Brooklyn Utara. Isi video itu dengan jelas menangkap bagaimana Adam memasukkan uang tunai $1.000 ke kerah pelacur itu, dan bagaimana pelacur itu memeluknya dengan penuh gairah. Video berakhir tiba-tiba pada titik ini, tanpa tindak lanjut apapun. Ini adalah aturan berita parsial yang umum digunakan oleh media populer, bukan untuk melaporkan keseluruhan cerita, tetapi hanya bagian yang ingin mereka laporkan, sehingga mereka dapat mendorong pemirsa untuk mengambil cerita di luar konteks. Trik ini sederhana dan langsung dan sangat jahat, tetapi bekerja dengan sangat baik. Orang tidak tahu sebab dan akibat, mereka hanya tahu dari menonton video bahwa tuan muda dari keluarga Fay membeli seks di jalan dan bercinta dengan pelacur. Ini segera memicu diskusi hangat di internet. Di sana soal mencari seks bukanlah berita yang meledak-ledak. Orang-orang di sini relatif lebih terbuka terhadap aspek itu, jadi mereka tidak terbiasa. Namun, meskipun mereka telah melihat kecurangan, tetapi tidak pernah terlihat oleh orang kaya. Jadi hal semacam ini hanya bisa memberi mereka kejutan besar. Banyak orang tidak percaya dengan selera berat Adam. Dan karena kontras yang sangat besar inilah masalah ini berkembang pesat di internet dan akan segera meledak di seluruh net. Adam masih tidak tahu bahwa ketika iring-iringan mobilnya melaju ke perkebunan keluarga Fay, dia sudah menjadi sensasi internet yang panas dan besar. Yang paling disukai Tama adalah memukul orang di tempat yang paling menyakitkan. Dia sangat tahu apa yang paling dipedulikan orang kaya, jadi dia selalu bisa menemukan titik lemah mereka. Bagi kebanyakan orang kaya, yang paling mereka pedulikan hanyalah dua hal, keuntungan dan reputasi. Karena Anda ingin membuat masalah besar dari ini, dan ingin menyebabkan lebih banyak kerusakan pada keluarga Fay, cara mengungkap skandal ini adalah solusi terbaik. Ketika Adam kembali ke rumah dan bertemu dengan sekelompok anggota keluarga yang marah, dia menyadari bahwa dia telah terbakar secara online. Ketika dia melihat video dirinya tersebar liar di internet, dia hampir cukup marah untuk mati di tempat. Gadis stand up yang tidak menyenangkan itu membuatnya sakit sepanjang perjalanan ke mobil dan hampir muntah beberapa kali. Ditambah perasaan memegang kedua telinga putranya di tangannya membuatnya semakin sengsara. Sulit baginya untuk pulang dan bersiap minum obat penghambat HIV segera. Namun ia tak menyangka jika video dirinya yang memaki gadis jalanan itu menjadi viral terlebih dahulu. Dia sangat marah sehingga dia hampir bergemuruh dan berteriak di depan keluarganya, "Aku harus mencari tahu anak laki-laki yang merilis video itu. Aku tidak bisa menahan panas sialan ini sampai dia mati." Darwin berkata dengan suara dingin, "Video ini pasti diambil karena kamu tidak turun dari mobil. Itu jelas menunggumu, mungkin itu salah satunya." Adam bingung dan berkata, "Ayah, jika mereka ingin uang, minta saja uang, apa yang akan mereka lakukan?" Dia berkata, dia menyerahkan kedua telinga putranya dan berkata, "Juga, mengapa mereka memperlakukan Randall dengan sangat kejam? Apakah mereka tidak takut bahwa keluarga Fay kita akan bertarung dengan mereka sampai mati?" Darwin mengerutkan kening dan berkata, "Saya bisa mengerti jika mereka memotong telinga Zakari. Ini hanya untuk menunjukkan nyali mereka dan memberitahu kami bahwa mereka bisa melakukan apa saja untuk mematahkan keinginan kami." Berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Wajahnya sangat serius, tapi dia mengendalikanmu, diperlakukan sepenuhnya seolah-olah kamu adalah monyet. Langkah ini saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana melihat ini tidak perlu. Katakan padaku, masalah ini terungkap, apa gunanya bagi mereka? Keluarga Fay semua menggelengkan kepala dengan tatapan bingung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.